Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dava Nazril Jaidan dari kelas FICT 2A dengan NIM 411275720124151 ingin menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah web programming dengan dosennya Bu Yesika. Langsung saja ke tugasnya. Di sini untuk naskah ujian akhir semesternya dengan judul Sistem Manajemen Tugas Sederhana menggunakan PHP Native dan MySQL. Di sini sudah tertera apa saja yang harus saya buat dan juga contoh tabelnya, semuanya lengkap. Nah, ini untuk struktur filenya dari folder, koneksi, login, proses login, admin.php, logout, input, tampil.php, update, delete, dan satu lagi folder include yang di dalamnya berisi sidebar.php. Ini saja saya menambahkan satu file CSS untuk stylenya terpisah. Pertama-tama di sini saya sudah membuat database-nya db underscore web petugas sesuai instruksi dengan tabel petugas yang di dalamnya berisi atribut ID petugas berupa integer 11, primary key, dan juga atribut nama, varchar status, terus juga ada kata sandi, varchar 255, dan juga terakhir ada kelompok, varchar 50. Untuk kodenya, kita langsung mulai untuk di halaman login. Di halaman login ini kita punya session start, ini untuk mengecek apakah pengguna sudah login atau belum. Untuk menandakan sessionnya dimulai. Dan juga di sini ada untuk link ke style sheet-nya, CSS. Juga ada class center, class card untuk stylenya. Nah, di sini untuk ada judul H2, login petugas. Sini ada pengkondisian untuk mengecek apakah login berhasil atau gagal. Selanjutnya untuk di proses login. Nah, di sini ada untuk session start lagi, ini include koneksi.php untuk connect ke PHP-nya. Lalu ada untuk memasukkan nama dan kata sandi. Nah, di sini jadi si kata nama dan kata sandi yang kita masukkan ini akan dicek apakah ada di database atau tidak. Lalu ketika ada, datanya langsung disimpan untuk nantinya ditaruh di bagian admin. Ini akan dikirim ke bagian admin. Tapi kalau ternyata tidak ada di database untuk nama dan kata sandinya, login error. Dan pengguna akan diarahkan di halaman login, tetap di halaman login. Kalau berhasil, dia menuju ke halaman admin.php. Selanjutnya untuk di admin ini lagi-lagi ada session. Di sini ada session mulai. Nah, di sini ada pengkondisian untuk mengecek apakah ID petugasnya itu betul ketika login di halaman admin. Karena kalau tidak ada ID-nya, maka pengguna tidak bisa masuk ke halaman admin. Jadi akan diarahkan ke tetap di halaman login. Ini ada struktur HTML dasar, dan juga include sidebar, karena di halaman admin itu ada sidebar buat di sisi kiri.
Selanjutnya ada untuk konten yang berisi di dashboard itu ada berisi ID petugas, nama, kelompok, dan juga waktu loginnya. Selanjutnya ke halaman sidebar. Di sini di sidebar simpel saja hanya untuk direct dari halaman lain ke halaman lain. Di sidebar ini kita ada kelas sidebar dan juga menu dan juga judulnya H3. Ini ada rep untuk ngedirect si pengguna ingin ke halaman mana. Kalau ingin ke halaman input.php untuk input data tinggal diklik nanti ininya, atau ke menampilkan data petugas, dan juga untuk logout. Selanjutnya untuk melihat atau input dulu deh untuk input data petugas. Lagi-lagi di sini ada pengecekan, jadi hanya pengguna yang sudah login yang bisa mengakses halaman ini. Kalau penggunanya belum login, maka dia akan tidak bisa masuk, artinya kembali ke halaman login.php. Dan juga ada input koneksi.php. Lalu di sini ada untuk ini untuk mengecek apakah nama dan juga kata sandi dan juga kelompok yang pengguna masukkan itu sudah ada atau belum di database. Karena kalau sudah ada, tidak bisa, datanya sudah ada. Nah, kalau misalnya bisa lanjut. Dan juga kalau berhasil akan ditunjukkan ke halaman tampil.php yang berisi nama, kata sandi, dan juga kelompok yang barusan di-input oleh penggunanya. Lalu di sini ada sidebar, lagi-lagi untuk menampilkan sidebarnya dan juga struktur HTML dasar. Nah, di sini ada untuk formnya. Jadi di formnya ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan, nama, ada juga kata sandi, dan juga kelompok, dan juga ada untuk button simpan. Jika berhasil pengguna memasukkan semua data, pengguna akan ditampilkan ke halaman tampil.php. Nah, di halaman tampil.php ini lagi-lagi ada untuk session untuk mengecek apakah pengguna sudah login atau belum, karena yang hanya bisa mengakses halaman ini harus pengguna yang sudah login. Selanjutnya ini untuk menampilkan untuk data yang ada di database. Untuk data petugasnya ada nama dan kelompok, dan juga ada tombol call to action CRUD untuk edit atau hapus data petugas. Kita langsung ke halaman update. Di update ini lagi-lagi ada session untuk mengecek pengguna sudah login atau belum. Karena kalau misalnya di mengundang ide, misalnya langsung masukkan sebagai contoh untuk gunanya si session start tadi. Namanya was programming. Nah, jadi si pengguna tidak bisa langsung masuk ke halaman, contohnya tampil.php atau apapun itu kalau belum login. Selanjutnya untuk update di sini, jadi ketika pengguna mengklik tombol update, ini untuk mengecek dulu apakah datanya ada atau tidak. Kalau ada, nanti si pengguna bisa mengupdate data petugas, admin untuk update data petugas, mulai dari namanya dan juga kelompok. Ketika berhasil,
langsung dikirim ke database, akan langsung diarahkan ke halaman tampil lagi. Sini untuk form update datanya hanya bisa update nama dan juga kelompok, dan juga button update. Selanjutnya ada untuk delete. Nah, di delete ini cukup simpel. Jadi ketika pengguna admin ngeklik tombol delete yang merupakan data petugas, langsung dicek oleh sistemnya ini untuk mencari delete petugas berdasarkan ID petugas. Ketika berhasil, langsung diarahkan ke halaman tampil.tpap untuk data petugasnya. Selanjutnya yang terakhir ada logout. Sini simple. Untuk logout, ketika berhasil, pengguna langsung direct ke halaman login.php kembali. Nah, setelah semua proses berhasil, kita akan menyambungkan si program tadi dengan database-nya, karena kalau belum disambungkan nggak bisa menampilkan untuk si data-data petugasnya. Sini kita mulai dari HP, lalu $host. Sini kita pakai localhost, usernya kita root, juga untuk passwordnya kita kosong, dan nama database-nya yang sesuai dengan instruksi yaitu db petugas. Selanjutnya ini untuk koneksinya, untuk mengkoneksikan dengan si database-nya. Selanjutnya ini ada untuk pengkondisian. If koneksi kurang $, if koneksi tidak terdeteksi atau misalnya ada typo dari nama BP-nya, jadi sistem akan menampilkan koneksinya gagal, jadi belum terhubung dengan database. Dan ini kalau berhasil akan menampilkan echo koneksi berhasil. Kita lihat apakah sudah sesuai atau belum dengan nama database-nya. Dan guys, untuk runningnya kita harus terhubung dulu ke koneksi. Password programming koneksi PHP. Nah, kalau sudah berhasil terhubung, harusnya kita bisa langsung cek di database dan juga kita refresh di database web petugas, di tabel petugas harusnya sudah masuk data untuk login. Coba kita login. Nah, kita sudah berhasil ke halaman dashboard yang menampilkan di petugas dan juga nama, kelompok,
Juga waktu loginnya tadi saya sudah coba login pas pagi tadi untuk mencoba. Di sini ada untuk input data petugas. Kita coba input data petugas baru, misalnya saya sendiri namanya, ya, dan juga kelompoknya sebagai finance. Sudah selesai, datanya ada. Kita coba login sebagai saya. Nah, berhasil. Oh, ini kayaknya jamnya ngikutin jam mana ya? Ini ternyata bukan pagi tadi, ini nggak tahu ngikutin jam mana sebentar. Pokoknya dia ada ngikutin login jam. Selanjutnya kita coba untuk edit data. Untuk yang saya tadi kita coba tambahkan NZ. Harusnya sekarang kalau saya ingin login lagi dengan akun tadi, tidak bisa kalau udah pas saja karena sudah di-update tadi. Nah, harus ditambahkan NZ. NZ. Nah, karena sudah diupdate barusan dan juga harusnya sudah masuk juga ke database data yang saya masukkan tadi. Kita lihat. Selanjutnya untuk menghapus data yang sudah ada, kita misalnya ingin hapus. Nah, harusnya sekarang kalau saya login dengan data tadi sudah tidak bisa karena sudah dihapus. Nah, cek di database juga harusnya hilang karena sudah dihapus. Jadi kita login menggunakan data lain. Oh iya, kegunaannya sidebar itu dia ada di sebelah kiri untuk direct. Kita hilangin dulu koneksinya. Untuk direct ke halaman lain. Dan juga untuk logout sudah berhasil. Kita lihat tugasnya. Aplikasi berjalan tanpa error sudah selesai. Tadi berhasil, login dan logout juga berfungsi. Laman admin menampilkan session petugas. Tadi sudah menampilkan juga. Nah, ini laman admin di dashboard. Selanjutnya, itu data berhasil menambah data ke database. Kita coba lagi deh. Untuk data Davi Finance Davi 123. Di sini sudah masuk, harusnya di database juga masuk. Sudah masuk. Selanjutnya ada tampil data menampilkan seluruh data sudah sesuai. Di database ada 3 data, Sufi Agus Davi. Di tampilan data petugas juga ada 3 data. Selanjutnya update dan delete berfungsi dengan baik. Kita coba lagi sekali lagi untuk update, namanya jadi Supra. Edit juga ininya jadi finance. Supra finance harusnya di database juga sudah berhasil. Supra finance. Selanjutnya yang terakhir, oh iya delete sorry. Kita coba delete si Davi, datanya sudah hilang.
di database juga hilang harusnya. Selanjutnya yang terakhir, tampilan sederhana tetapi rapi dan mudah digunakan. Saya kira ini sudah cukup rapi. Dari dashboardnya clean, tidak banyak warna dan menggunakan button biru. Dan juga untuk tabelnya, tabel data petugasnya dilengkapi dengan judulnya yang bold. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait tugas untuk UAS kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.